anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendeskripsikan suatu objek. Contohnya dapat dilihat dalam percakapan antara titik dan koma berikut. Jawaban titik yang ini merupakan contoh sederhana teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran terperinci atau sejelas-jelasnya mengenai suatu objek, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang dideskripsikan. Anak-anak, semua objek dapat dideskripsikan. Manusia, hewan, tumbuhan, tempat wisata, sekolah, taman, restoran, tempat bersejarah, dan masih banyak lagi. Bahkan suasana pentas seni pun dapat dideskripsikan. Namun, perlu diingat bahwa objek dalam teks deskripsi bersifat khusus. Artinya, setiap objek yang dideskripsikan memiliki ciri dan keunikannya masing-masing. Contoh, Maudy Ayunda dan Yuki Kato. Keduanya pasti berbeda jika dideskripsikan, karena Maudy dan Yuki memiliki ciri fisik dan sifat-sifat yang tentu berbeda. Contoh lain adalah kucing peliharaan titik dan koma berikut. Keduanya jelas berbeda, kan? Jadi, sekali lagi Ibu sampaikan bahwa ciri objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi bersifat khusus. 3 teks deskripsi mengenai sosok ayah pasti berbeda antara satu dengan yang lain, karena setiap penulis memiliki sosok ayah masing-masing. Lalu, bagaimana ciri isi teks deskripsi? Pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Contoh, teks yang mendeskripsikan sebuah sekolah akan berisi perincian setiap bagian sekolah. Mulai dari taman, ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, lab komputer, kantin, UKS, ruang BK, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri isi teks deskripsi yang kedua adalah berisi penggambaran objek secara konkret atau nyata. Jika ada teks deskripsi yang menggambarkan keindahan sebuah pantai hanya dengan menyebutkan bahwa pantai tersebut indah, maka penggambaran objeknya belum konkret.
Seharusnya keindahannya digambarkan dengan jelas. Misalnya karena pantai tersebut memiliki pasir putih, airnya jernih dan berwarna biru, pantainya bebas sampah, pohon-pohon pinus yang rindang berjajar rapi, gazebo bagi pengunjung memiliki ukiran etnik, dan sebagainya. Begitu pula untuk objek yang lain. Misalnya teks deskripsi yang menggambarkan kecantikan seorang anak bernama Ciara. Dalam teks tersebut belum konkret penggambarannya jika hanya dikatakan bahwa Ciara sangat cantik. Seharusnya ditambahkan deskripsi bahwa dia memiliki wajah oval dengan rona merah di kedua pipi, kulit putih bersih, hidung mancung, mata bulat yang bersinar, dan bibir merah alami yang jika tersenyum tampak sangat manis. Selanjutnya, ciri isi teks deskripsi yang ketiga adalah bersifat personal. Artinya, semua yang dideskripsikan tergantung perasaan pribadi penulis. Jadi, meskipun dua penulis mendeskripsikan objek yang sama, belum tentu isinya juga sama. Contoh, perhatikan gambar boneka berikut. Ibu menganggap boneka ini sangat lucu dan menggemaskan. Namun, mungkin di antara kalian ada yang menganggap boneka ini tidak lucu karena kelihatan sedang bersedih, atau bahkan ada yang menganggap boneka ini menyeramkan. Nah, itulah yang disebut bersifat personal. Oke anak-anak, setelah membahas pengertian, ciri objek, dan ciri isi teks deskripsi, sekarang kita lanjut membahas tujuan teks deskripsi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan suatu objek secara terperinci agar pembaca atau pendengar dapat memperoleh gambaran mengenai objek yang dijelaskan. Sehingga jika ada yang belum pernah melihat objek tersebut, bisa mengenalinya melalui ciri-ciri yang dipaparkan oleh penulis atau pembicara. Anak-anak, siapa di antara kalian yang suka membaca buku cerita? Pernah menemukan paragraf yang mendeskripsikan tokoh atau latar tempat dalam buku cerita yang kalian baca? Nah, pertanyaan ibu berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Ada dua jenis teks deskripsi. Pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut dibuat khusus untuk mendeskripsikan suatu objek. Sehingga dari awal hingga akhir, teks tersebut memuat seluruh struktur teks deskripsi. Mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, hingga penutup atau simpulan. Selanjutnya, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain artinya pada bagian-bagian tertentu dalam novel, cerpen, dongeng, fabel, atau cerita lainnya, terdapat paragraf yang mendeskripsikan tokoh, latar tempat, maupun latar suasana. Jadi, teks deskripsi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat atau tergabung dalam teks lain. Sekarang, perhatikan dua penggalan teks berikut. Menurut kalian, manakah yang merupakan jenis teks deskripsi berdiri sendiri dan jenis teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain?
Jawabannya adalah teks pertama merupakan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, sedangkan teks kedua merupakan teks deskripsi yang berdiri sendiri. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sudah bisa menjelaskan pengertian teks deskripsi, mampu menjelaskan ciri objek, ciri isi, dan tujuan teks deskripsi, serta mampu menentukan jenis-jenis teks deskripsi. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.